Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua pertandingan penting yang bisa menentukan arah masa depan di kancah sepak bola Asia. Di depan mata ada dua raksasa yang sudah menanti, China dan Jepang. Dua tim dengan sejarah panjang, skuad dalam, dan organisasi permainan yang sangat solid. Tantangan besar, jelas. Tapi justru disitulah letak ujian sebenarnya. Apakah Garuda siap membentangkan sayap lebih lebar atau justru terjebak dalam badai? Sayangnya, sebelum bahkan bola pertama digulirkan, timnas sudah dihadapkan pada kenyataan pahit. Dua pemain kunci di lini belakang mengalami cedera yang cukup serius, Kevin Dix dan Dean James. Keduanya bukan nama sembarangan. Mereka adalah hasil dari strategi naturalisasi yang selama ini jadi andalan untuk memperkuat skuad merah putih. Mereka adalah simbol bagaimana PSSI berani keluar dari pola lama demi mengejar kualitas yang lebih tinggi. Dean James memang mulai menunjukkan tanda-tanda pulih, tapi siapapun yang paham sepak bola tahu, pulih bukan berarti siap bertarung di level tertinggi. Kebugaran maksimal tak bisa diburu-buru. Sementara Kevin Dix, bek kanan yang tangguh dan modern itu, masih harus menjalani proses pemulihan lebih panjang. Artinya, dalam waktu dekat, timnas berpotensi kehilangan dua bek utama sekaligus di dua sisi yang krusial. Situasi ini membuat publik mulai bertanya, adakah opsi cadangan? Apakah timnas punya pelapis sepadan yang bisa langsung tampil di laga besar? Disinilah nama-nama keturunan kembali mencuat ke permukaan. Mereka yang selama ini berada di pinggir radar, kini mulai kembali dibicarakan sebagai kemungkinan realistis. Meski sebelumnya PSSI telah menyatakan tidak akan menambah pemain naturalisasi pada jendela transfer Juni 2025, kondisi darurat ini menuntut adanya langkah adaptif. Bukan soal melanggar prinsip, tapi soal menjawab kebutuhan. Dan dalam konteks ini, ada 3 nama besar yang layak dibahas. 3 pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi solusi konkret bagi lubang yang sedang menganga di lini belakang timnas. Jayden Oosterwolde adalah nama pertama yang patut disorot. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini bermain untuk Fenerbahce, salah satu klub besar di Turki. Ia bukan hanya bagian dari skuad, ia adalah bagian penting dari sistem pertahanan tim yang tengah bersaing di level atas Super League. Oosterwolde dikenal sebagai bek kiri modern, kuat, cepat, punya kemampuan overlap yang berbahaya, serta disiplin saat bertahan. Sebelumnya ia pernah didekati PSSI. Tawaran sudah disodorkan, pintu sudah dibuka, tapi saat itu Jayden memilih menunda. Alasannya, ia masih berharap bisa menembus timnas Belanda, sebuah ambisi yang sepenuhnya bisa dimengerti, mengingat ia dibesarkan dalam sistem sepak bola negeri kincir angin yang terkenal keras dan kompetitif. Namun, waktu terus berjalan, persaingan di timnas Belanda tidak pernah longgar, dan peluang tidak selalu datang 2 kali. Situasi ini memberi celah bagi Indonesia untuk kembali masuk. Apalagi, kabarnya asisten pelatih timnas Alex Pastoor yang juga berkebangsaan Belanda sudah menjalin komunikasi personal dengan Oosterwolde. Pendekatan ini tidak sekadar formalitas. Ini adalah proses membangun rasa percaya. Jika proses ini berhasil, Oosterwolde bukan hanya pelapis Dean James, ia bisa menjadi pilihan utama. Sosok yang bisa langsung nyetel dengan gaya bermain modern, sekaligus memperkuat karakter sayap kiri Indonesia yang selama ini belum stabil. Nama kedua adalah Tristan Goijer, pemain muda yang saat ini bermain di sistem Ajax Amsterdam. Umurnya baru 20 tahun, tapi ia sudah menunjukkan kapasitas yang luar biasa sebagai bek kanan. Dan ini penting, karena posisi bek kanan adalah sektor yang langsung terdampak oleh cederanya Kevin Dix. Tristan adalah pemain yang lahir dan besar di Belanda. Secara teknis, ia sangat baik, cepat, disiplin, dan punya kemampuan recovery yang jarang dimiliki pemain seusianya. Yang menarik, ia sudah menunjukkan sinyal positif terhadap Indonesia. Dalam beberapa wawancara, Goijer tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat timnas merah putih di masa depan.
Saat ini ia memang masih fokus membangun karier di Belanda, tapi itu tak berarti pintu tertutup selamanya. Kehadiran Geuger bisa menjadi solusi jangka menengah dan panjang, tidak hanya untuk menambal posisi Dex saat ini, tapi juga membangun fondasi masa depan timnas yang lebih kuat dan sustainable. Jika PSSI mampu meyakinkan Tristan untuk segera bergabung, ini bisa menjadi langkah besar yang tidak hanya menjawab masalah hari ini, tetapi juga menyusun kekuatan untuk tahun-tahun mendatang. Lalu yang ketiga, mungkin yang paling menjanjikan secara kualitas adalah Pascal Struijk. Bek Leeds United ini punya darah Indonesia dari kakek neneknya. Ia belum pernah bermain untuk timnas Belanda di level senior, dan itu membuka peluang besar bagi PSSI untuk masuk. Struijk adalah tipikal bek tengah modern, tenang, pintar membaca permainan, dan punya kaki kiri yang kuat. Ia juga bisa digeser ke posisi bek kiri jika dibutuhkan. Dalam sepak bola modern, pemain seperti ini sangat langka dan sangat bernilai. Bermain di Inggris, baik di Premier League maupun Championship, memberinya pengalaman tempur di level tertinggi. Mentalitasnya terbentuk di lingkungan yang kompetitif dan keras. Dan kabar terbaru memperkuat spekulasi ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disebut-sebut telah menemui Struijk secara langsung di Inggris. Sebuah langkah yang sangat penting secara simbolik. Jika Kluivert sendiri turun tangan, itu artinya ada keseriusan dan visi jangka panjang dalam proses ini. Jika Struijk berhasil dibujuk untuk mengenakan lambang Garuda, maka Indonesia bukan hanya mendapatkan pemain bagus. Kita mendapatkan pemimpin lini belakang, seseorang yang bisa mengatur organisasi pertahanan, memberikan rasa tenang, dan membawa aura Eropa ke dalam ruang ganti timnas. Tiga pemain, tiga solusi potensial, tiga peluang emas yang bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Tentu, proses naturalisasi bukan perkara semalam. Tapi jika dimulai sekarang, jika dibarengi dengan komunikasi yang cerdas dan pendekatan yang manusiawi, semuanya bukan mustahil. Situasi cedera yang menimpa Kevin Dix dan Dean James memang menyedihkan. Tapi di balik krisis, selalu ada peluang. Dan mungkin inilah saatnya PSSI mengambil langkah berani. Sekali lagi, karena dalam sepak bola, seperti juga dalam kehidupan, hanya mereka yang berani menghadapi tantangan yang bisa melompat lebih jauh. Kalau kamu percaya sepak bola Indonesia bisa melangkah lebih jauh, jangan lupa dukung dengan cara paling sederhana. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas. Tulis juga di kolom komentar, siapa menurut kamu yang paling layak dinaturalisasi? Jadon Oosterwolde, Tristan Geuger, atau Pascal Struijk? Atau mungkin ada nama lain yang menurutmu layak masuk radar? Karena suara kamu bisa jadi bahan pertimbangan. Dan ingat, perjalanan timnas bukan cuma milik mereka di lapangan, tapi juga kita semua yang ada di belakang layar.